Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang ketiga ya. Tiga apa empat ya? Keempat ya. Kemarin ketiga tuh. Ya, keempat ya. Nah, pada keempat ini akan membahas mengenai akuntansi murabahah ya. Yaitu akuntansi jual beli ya. Jadi jual beli itu ada banyak. Salah satunya itu murabahah. Nah, murabahah itu adalah transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, bedanya murabahah apa sih? Nah, jadi setiap jual beli itu dia punya spesifikasi masing-masingnya. Nah, kalau murabahah itu dia jual beli yang harga pokok dan marginnya itu dipisah ya, jadi terlihat. Nah, itu namanya murabahah. Nah, kalau kita belanja di supermarket atau di pasar ya, kalau dulu pasar tradisional ya, kayaknya murabahah dulu ya. Jadi kalau dulu seingat saya tuh kalau ada di pasar tradisional itu si pedagangnya biasanya ngasih tahu, saya ngambil harga pokoknya sekian, saya ngambil untung sekian. Terus jadi kalau mau ditawar itu marginnya atau keuntungannya. Tapi kayaknya kalau sekarang pasar tradisional pun ternyata udah sama ya kayak supermarket ya. Jadi harga sekian ya udah gitu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Kalau di sekarang ini ya. Nah, kalau murabahah itu jadi dia marginnya itu ketahuan, harga pokoknya ketahuan ya. Nah, kalau mau ditawar, tawarlah marginnya ya. Nah, itu namanya murabahah. Nah, lalu bagaimana pencatatan murabahah ya? Kok belum keluar dia? Nah, mana dia nih? Oh ya. Di share screen belum keluar ya. Kok nggak keluar sih? Mana dia? Wah. Atau saya share ke teman-teman kali ya. Ini kenapa dia nggak keluar ya? Di apa nih? Coba saya buka ini saya sendiri ntar ya. Coba ya, saya mau coba. Sama nih. Nah, malah kebuka dia. Ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Mana kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan Dari Pak. kita background musik ondel-ondel ya, ondel lewat ya. Nah, ini akuntansi murabahah itu adalah PSAK 102. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 102 tahun 2007 ya. Nah, ini pernyataan standar akuntansi khusus untuk murabahah. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan. Nah, jadi ini ketika si banknya itu ya atau si perusahaannya itu perusahaan jual belinya ya, dia membeli barang ya, membeli barang murabahah ya. Jadi si distributornya itu ya, dia membeli barang. Nah, ini akadnya apa? Ayat jurnalnya ya, yaitu persediaan murabahah pada kas ya. Di satu sisi ada penambahan pada debit ya, di debit yaitu penambahan persediaan murabahah. Nah, di sisi lain ada aset yang berkurang yaitu berupa kas ya. Rekening supplier ini kalau dia dalam ini ya bank ya. Jadi si bank syariah itu kan teman-teman walaupun di sini bisnis syariah ya, tapi ya kita juga harus tahu juga ya dalam akuntansi bank syariah ya. Nah, dalam bank syariah itu kan dia banyak ininya, customernya atau nasabahnya ya. Nah, dari sekian banyak customernya itu ternyata ada salah satunya itu dia juga sebagai supplier penyedia
barang murabahannya gitu ya. Nah, maka bisa diganti kasnya itu menjadi rekening supplier. Artinya apa? Adanya penambahan dana pada supplier atau pada nasabahnya ya. Nah, ketika dana itu bertambah, kan sebenarnya apa? Ketika kita nabung di bank itu kan sebenarnya kita itu ngasih apa sih? Sebenarnya kita tuh ngasih utang pada bank ya. Kita tuh sebenarnya si bank itu berarti dia punya kewajiban kan kepada nasabah ya kan. Nah, kewajiban bertambah ada di mana? Ada di kredit ya. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi kewajiban bertambah itu adanya ada di kredit. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan nabung di bank itu, kenapa posisinya itu ada di kredit ya? Nah, karena dilihat daripada sisi banknya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi rekening supplier itu dia jadi nambah nih dana si suppliernya itu di banknya ya. Tapi kalau misalkan dia bukan perbankan, nah biasanya dia mendapatkan dia mengeluarkan kas ya. Lalu pengukuran persediaan murabah setelah perolehan ada pengukuran ya. Aktiva tersedia untuk dijual murabah. Nah, ada namanya pesanan mengikat. Nah, ada namanya pesanan mengikat ya. Ini aduh betul. Pesanan mengikat itu jadi gini teman-teman. Jadi udah ada yang pesan ya. Barangnya belum ada ya. Barangnya belum ada, tapi sudah pada pesan. Nah, itu biasanya apa tuh? Handphone ya. Kan biasanya barangnya belum ada, iklannya udah dikeluarin ya. Ini biar apa nih? Biar ada peminat di awal ya, mancing peminat di awal. Ya. Nah, ini dinilai sebesar biaya perolehan ya. Nih kalau misalkan nih dia udah pesan duluan ya. Jadi dia udah pesan nih, saya pengen handphone apa gitu kan, atau pengen barang elektronik apa yang mana barang itu belum ada tapi udah dipesan ya. Nah, jika terjadi penurunan nilai ya, misalkan nih barangnya ini kan dia udah pasti ya. Udah pasti ada yang beli gitu kan. Kalau dipesan mengikat kan udah pasti ada yang beli. Nah, karena udah pasti ada yang beli ya. Kalau barangnya itu rusak ya, usang, kondisi lainnya yang mengakibatkan penurunan nilai ya, maka dia langsung mengurangi diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset ya. Nah, ini kerugian penurunan nilai pada persediaan murabah, dia langsung mengurangi persediaan murabah ya, mengurangi persediaan murabah. Nah, ada beban kerugian penurunan nilai ya, kerugian penurunan nilai ya pada persediaan murabah. Nah, ini langsung dicatat ya. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang pesanannya tidak mengikat? Biasanya tuh apa tuh dealer ya? Dealer itu kan walaupun apa nggak ada yang beli ya, atau ya apa sih yang biasanya ya, walaupun nggak ada yang beli kan biasanya pedagang itu tetap ngasih ini ya apa ya, di etalasenya ya kan, di apanya tuh, di dealernya ya, dia kan tetap ngasih itunya ya, barang-barangnya dipajang gitu kan ya teman-teman ya, itu tetap dipajang ya. Nah, ini ada anak kecil ya. Nah, maaf ya, ini si kecil lagi berisik nih. Nah, itu yang tidak mengikat itu, jadi si penjualnya tuh tidak ada pembeli, dia tetap menyajikan barangnya di apa namanya, etalase atau di tempat pajangan penjualannya gitu ya. Namanya pesanan tidak mengikat. Nah, ini kan yang kayak gini kan pembelinya belum pasti ya. Ada nggak ada pembeli kan dia tetap menyajikan barang-barangnya itu kan.
Nah, kalau misalkan nih ternyata barang-barangnya ini rusak atau usang ya, maka yang harus dicatat ya. Nah, ini sebenarnya kerugian penurunan nilai ya sama di atas, cuma di kreditnya ini cadangan penurunan nilai persediaan murabahah ya. Cadangan penurunan nilai persediaan. Kenapa dikatakan cadangan? Karena belum ada yang beli. Nah, begitu ada yang beli ya, barulah cadangan penurunan nilai ini akan ditaruh di debit dan barulah dia akan mengurangi persediaan murabahah ya. Nah, itu ya kalau pesanan tidak mengikat ya. Artinya tidak ada pembeli, maka barang harus tetap ada ya. Ini ketika terjadi penurunan nilai ya. Nah, lalu bagaimana dengan diskon? Nah, diskon itu ada beberapa perlakuan ya. Potongan pembelian. Ya, pertama nih dia bisa mengurangi biaya perolehan aset murabahah ya. Jadi belum belum akad nih ya, belum dijual barangnya ya. Barang jual murabahahnya belum ada ya. Nah, jika terjadi sebelum akad ya, dia bisa menjadi pengurang biaya perolehan. Artinya si distributornya ini dia berarti biaya perolehannya bisa lebih murah ya. Nah, yang kedua, kewajiban kepada pembeli artinya apa nih? Ketika sudah terjadi jual beli ya, udah akad jual beli ya, udah terjadi murabahah. Nah, ternyata dalam akadnya itu ada klausul atau ada perjanjian kalau ada diskon ya dari si produsen, maka itu menjadi hak si pembeli ya. Maka diskon itu akan mengurangi harga beli buat si pembelinya atau harga jual dari si penjualnya ya. Nah, atau mungkin bisa dikasih cashback kali ya, uangnya dikembalikan kepada si pembeli. Berapa tuh kemarin diskonnya? Kasih lagi kepada pembelinya gitu ya. Yang ketiga, tambahan keuntungan murabahah. Nah, jadi tambahan keuntungan juga terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad menjadi hak penjual. Nah, misalkan si distributor ini atau si penjualnya ini dia tidak menyebutkan kalau misalkan ada diskon itu menjadi hak si pembeli, maka itu bebas aja buat si penjual ya, bebas artinya bisa aja buat dia gitu kan, uangnya buat dia ya. Atau yang keempat ya, menjadi pendapatan operasional lain ya, jika terjadi setelah akad murabahah atau tidak diperjanjikan dalam akadnya. Ini sama ya, dia menjadi hak si penjual intinya ya, nomor 4. Lalu pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ya. Piutang murabahah itu biaya perolehan ya. Nah, ditambah dengan keuntungan ya. Jadi piutang murabahah plus margin ya. Nah, itu nanti ditulis di debit ya. Ketika ada jual beli tapi belum dibayar atau tangguh ya. Namanya tangguh ya, tangguh atau belum dibayar gitu ya. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Ini nanti ya ketika di neracanya. Lalu keuntungan murabahah diakui satu pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun atau melebihi 1 periode akuntansi ya. Nah, ini untuk pengakuan keuntungan ini nanti ada lihat juga dari karakteristik nasabahnya ya, pembelinya ya. Nah, ini ketika ini sebenarnya nih pendapatan margin murabahah ini yaitu nasabah yang beresiko rendah ya. Nanti ada nasabah beresiko rendah, nasabah risiko tinggi ya. Risiko tinggi itu maksudnya nasabahnya itu memang track record-nya kurang bagus gitu kan. Nah, nanti ada beda pencatatan ya. Nah, pencatatannya kas kalau dia tunai ya, kas senilai berapa gitu ya, misalkan 10 juta gitu kan. Persediaan murabahahnya 8 juta misalkan, lalu pendapatan marginnya 2 juta ya. Kalau dia secara tunai.
Lalu piutang murabahah kalau belum dibayar ya. Tapi barangnya kan udah pindah tuh ke tangan pembeli kan. Nah, piutang murabahah pada persediaan murabahah ya berapa, lalu pendapatan marginnya berapa. Lalu selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Nah, ini ada metode-metode yang digunakan ya, sudah dengan karakteristik risiko ya. Nah, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengenalan piutang sebagiannya relatif kecil atau resikonya rendah ya. Nah, yaitu piutang murabahah ya dia langsung diakui sebagai pendapatan margin murabahah walaupun uangnya belum diterima ya. Uangnya belum diterima nih tapi ditulis pendapatan margin murabahah. Nah, teman-teman ngerti kan kenapa nih pendapatan margin ini ada di kredit ya, karena pendapatan itu dia menambah apa? Laba ya. Laba itu ada di sisi pasifa ya. Nah, di sisi pasifa berarti apa? Dia kalau bertambah di kredit, berkurang di debit ya. Sebenarnya sih kuncinya ada di itu teman-teman, debit kreditnya itu ya. Sampai sini ngerti ya? Paham atau hampa atau apa nih? Ngerti gimana? Ngerti nggak? Halo, halo. Mana Goni? Iya, Pak. Yang lainnya ngerti nggak? Insya Allah, Pak. Iya. Kayaknya lagi di ruang admin nih. Di mana nih? Lagi di mana nih? Kayak ramai banget tuh. Di rumah apa di mana? Lagi di rumah. Ya? Lagi di rumah, Pak. Oh, kok ramai banget? Biasa, Pak. Ibu-ibu PKK lagi ngobrol rame. Oh. Oke deh. Oke, saya lanjut ya. Iya, siapa? Nah, tadi ya, piutang murabahah. Piutang itu apa tuh? Aset ya, aktiva. Aktiva bertambah ada di debit. Ya. Persediaan murabahah kenapa di kredit? Karena persediaan murabahahnya ini kan berkurang kan barang itu diserahkan kepada si pembeli kan, ya, sama pada pembeli. Lalu pendapatan margin murabahah ya. Nah, pendapatan margin murabahah ini kenapa ada di kredit? Karena pendapatan itu menambah laba. Laba itu adanya di pasifa. Pasifa kalau bertambah dia kredit ya. Nah, lalu bagaimana ketika dengan nasabah resiko tinggi ya? Nah, ini waktunya udah mau habis aja nih. Nanti kalau putus kita sambung lagi ya teman-teman ya. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini nah, metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga ya. Artinya dia agak susah nih ketagihnya ya. Untuk itu, jurnal yang harus dibuat saat penyerahan aset murabahah dan pengakuan keuntungan margin murabahah dan sebagai berikut ya. Yaitu sama ya piutang murabahah ya. Kenapa piutang ya tadi kan ada yang belum bayar gitu ya. Namanya piutang. Persediaan murabahah ya. Persediaan murabahah ya karena kan barangnya udah dikasih kan. Ya berarti berkurang ya. Nah, berkurang berarti ada di kredit ya. Nah, di sini bedanya nih. Margin murabahah tangguhan. Nah, dia tidak mengakui sebagai pendapatan margin karena resikonya besar ya, sehingga marginnya belum diakui dulu. Nah, ketika ada pembayaran ya, baru nih ya, kas ya. Nah, margin murabahah tangguhan ini segera dihapus. Cara hapusnya gimana? Bukan di tip X ya, bukan dihapus pakai hapus pensil, bukan ya. Bukan disobek juga ya, tapi dengan cara jurnal balik ya. Jurnal balik itu jadi yang tadinya ini ada di kredit nih ya, ditaruh di debit. Nah, lalu diganti dengan akun yang sebenarnya, yaitu pendapatan margin murabahah ya.
Nah, piutang murabahanya segera dihapuskan juga nih ya. Cara hapusnya gimana? Ini kan dia ada debit nih piutang murabaha kan, ditaruh di kredit dan secara otomatis dia akan menghapus apa namanya piutang murabaha secara sistemnya ya. Lalu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabaha tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihan cukup besar. Dalam praktek pun sama ya tadi ya. Sama ini ya tadi ya yang apa namanya risiko tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan cicilan ya? Mengapa keuntungan didapat secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentasi keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabaha. Nah, ini contohnya ya. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabaha dan biaya perolehan aset atau pokok 800 ya. Keuntungannya 200 berarti berapa tuh? 1000 ya. 1000 kan. Serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun. Di mana jumlah angsuran dan pokok keuntungan diakui setiap tahun sebagai berikut ya. Cicilan pertama dibayar 500 ya. Dia bayar 500 berarti ada pokoknya 400, ada keuntungannya 100. Di tahun kedua dibayarnya 300. Berarti ada pokok 240, ada keuntungan 60. Angsuran tahun ketiga 200, berarti ada 160 sama 40. Dari mana nih hitungannya? Dari sini ya. Berdasarkan contoh sederhana ini, maka jumlah piutang murabaha adalah 1000 ya, pokok 800 dan labanya 200. Nah, keuntungannya nah, itu 200 per 1000 ya, berarti 20%. Nah, berarti 20% dari 500 itu berapa? 100 ya. 20% dari 300 berapa? 60. 20% dari 200 itu 40. Apabila akad murabaha lebih dari satu periode akuntansi, maka akhir periode bank syariah atau si distributor ini akan mengakui penyisihan kerugian piutang. Ya, nih, jadi ketika di akhir periode ternyata masih ada yang belum kebayar ya. Nah, yang belum kebayarnya namanya tuh ayat jurnal penyesuaian ya. Yaitu kerugian piutang murabaha pada penyisihan kerugian piutang murabaha ya. Nah, dia diakui dulu sebagai kerugian piutang murabaha dan penyisihan kerugian. Nah, sehingga didapatlah berapa nilai bersih yang dapat direalisasikan di neracanya ya. Itu piutang murabaha berapa ini ya, piutang murabahanya berapa, marginnya murabahah tangguhan, lalu dapat piutang murabaha bersih, lalu penyisihan kerugian piutang murabaha yang belum terbayarkan di tahun itu, dapatlah nilai bersih yang dapat direalisasikan ya. Lalu potongan pelunasan piutang murabaha yang diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Nah, jadi si pembeli ini dia ngasih pelunasan ketika belum waktunya atau tepat waktunya. Nah, ini si penjualnya atau si distributornya dia ngasih diskon, potongan, ya pelunasan. Potongan angsuran murabaha diikuti sebagai berikutnya. Jika disebabkan pembeli yang membayar tepat waktu, ya. Nah, si pembelinya ini dia bayar tepat waktu nih. Maka si penjualnya ini dia mengurangi margin murabahanya ya. Margin murabahah tangguhan ya dihapuskan dulu ya. Ketika si pembeli ini ternyata dia udah bayar duluan ya. Nah, ini teman-teman tahu nggak ini dapat dari mana nih? Ya. Ini dapat dari yang di atas sebenarnya ya. Ini ceritanya ini kalau di sini ini pertama-tama itu jadi si pembelinya itu dia bayar ya kan. Ketika si pembeli bayar kan margin murabahah tangguhan kan harus dihapus dulu nih kan. Baru diikuti oleh pendapatan margin murabahah itu diikuti oleh pencatatan yang sebenarnya ya. Nah, harus dihapuskan dulu ya. Lalu setelah itu barulah ya
Pada saat menerima pelunasan dan mengakui potongan angsuran, ya, maka baru dia kas, ya, pendapatan margin murabahah dikurangi, ya, pada piutang murabahah, ya. Nah, pendapatan margin murabahahnya dikurangi. Kenapa dikurangi? Ya, pendapatan ada di debit itu berarti apa? Pendapatan berkurang, ya. Berapa? Inilah yang namanya tadi itu diskon, ya. Diskon dari si penjual. Nah, piutang murabahahnya dia ketika ada pembayaran, ya. Nah, dia kan bayar misalkan piutangnya misalkan 10 juta, ya. Si pembelinya ini dia bayar taruhlah jadi 8 juta, dikasih diskon 2 juta, ya. Berarti berapa nih? Kas yang diterima 8 juta, ya. Nah, diskonnya ini pendapatan margin murabahahnya ini 2 juta. Maka piutangnya berapa? 10 juta, ya. Oke, waktu 2 menit 16 detik, ya. Nah, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan. Kalau misalkan si pembelinya ini dia melakukan pelunasan dini, tapi karena si pembeli ini dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ya. Misalkan karena di PHK akibat pandemi, ya. Nah, ini jadi gini nih, ya. Pertama sama tadi, ya. Jadi dihapus dulu tuh margin murabah tangguhannya itu, ya. Nah, dia akan ditulis sebagai beban lain-lain, ya, potongan angsuran murabahah, ya. Kas atau rekening nasabah, ya, rekening nasabahnya berkurang, ya, di debit, ya. Nah, tapi dia tidak mengurangi pendapatan margin murabahah, tapi dia ditulisnya adalah beban lain-lain, ya, dianggap sebagai beban ketika si pembelinya itu tidak dapat membayar tepat waktu, ya, dan dia lebih disebabkan oleh itu, ya, apa, musibah, ya. Pembelinya misalkan kena musibah nih, ya, di saat pandemi ini di PHK, sehingga dia datang kepada si distributor atau si apa nih bank syariah, ya, kalau bukan bank syariah, diceritakan permasalahannya, dikasih lihat itu surat PHK-nya atau mungkin ada penurunan apa pembayaran gajinya gitu, ya. Nah, maka ada kebijakan misalnya udahlah dikasih potongan, ya, tapi diakuinya sebagai beban lain-lain, ya. Lalu bagaimana dengan denda? Nah, ini denda nih, ya. Mudah-mudahan kita tidak terputus. Nah, ini denda ini bedanya di perusahaan syariah, ya, perusahaan syariah itu dia tidak masuk dalam laporan pendapatan yang utama, dia masukin nanti di laporan dana kebajikan, ya. Nah, ketika ada denda kas atau rekening pembeli, nah dia masuknya ke sini nih, rekening simpanan wadiah dana kebajikan, ya. Bedanya juga dengan yang konvensional, pada syariah itu dia tidak berupa persentase, ya, tapi berupa nominal yang langsung ditetapkan, ya, dendanya sekian. Kalau misalkan tidak mampu membayar, ya. Nah, itu denda pada perusahaan keuangan syariah.